Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan mengenai negara hukum yang beranggotakan saya sendiri, Sikarti, Alivia Rukmi Chandra Dewi, Zira Rizkianti, Safa Yuniari Yasmin, Denis Adinata, dan Adi Pramono. Berikut sedikit pemaparan kami. Apa itu negara hukum? Negara hukum merupakan sebuah teori yang berasal dari tradisi hukum Eropa yang dipengaruhi oleh Romawi. Teori ini menjadi dasar dari hukum yang berlaku pada negara-negara seperti Indonesia. Konsep negara hukum sendiri bersandar pada keyakinan bahwa kekuasaan negara harus dijalankan atas dasar hukum yang adil dan baik. Hubungan antara yang diperintah atau governed dan yang memerintah atau governor dijalankan berdasarkan suatu norma objektif, bukan pada suatu kekuasaan absolut semata-mata. Lalu apa saja konsep-konsep negara hukum? Menurut Immanuel Kant, Paul Laban, Julius Stahel, dan Fichte, konsep negara hukum modern di Eropa kontinental dikembangkan dengan menggunakan istilah Jerman, yaitu Rechtsstaat. Dalam tradisi Anglo-Amerika, konsep negara hukum dikembangkan dengan sebutan the rule of law yang dipelopori oleh Avi Dicey. Konsep negara hukum juga terkait dengan istilah nomokrasi atau nomokratie yang berarti bahwa penentu dalam penyelenggaraan kekuasaan negara adalah hukum. Konsep negara hukum yang disebutkan Avi Dicey dan Stahel dapat dikatakan sebagai konsep negara hukum generasi pertama yang menjadi pemikiran ahli hukum pada abad ke-19. Konsepsi negara hukum berdasarkan desain yang dirancang dua ahli tersebut telah melahirkan negara hukum yang formal, di mana peranan pemerintah sangat sedikit dan sempit dalam menjalankan pemerintahan. Sempitnya, peranan pemerintahan tidak hanya di bidang politik, tetapi juga di bidang ekonomi yang dijalankan berdasarkan dalil laissez-faire atau keadaan ekonomi negara akan sehat jika setiap manusia dibiarkan mengurus kepentingan ekonominya masing-masing. Dari sisi politik ekonomi, tugas negara adalah melindungi kedudukan ekonomi kelompok yang menguasai alat-alat produksi dan pemerintah. Dengan adanya perkembangan konsep negara hukum, dari negara konsep negara hukum formil pada abad ke-19 menuju konsep negara hukum material pada abad ke-20 dan 21, maka konsep negara juga tidak saja untuk sekedar membatasi kekuasaan negara, melainkan juga untuk mengawal pemerintahan negara agar melaksanakan kewajibannya untuk mensejahterakan rakyat. Lalu, teori-teori apa yang mendukung negara hukum? Teori the rule of law atau Rechtsstaat atau nomokrasi atau negara hukum merupakan sebuah konsep penyelenggaraan negara yang didasarkan atas hukum. Setiap tindakan penyelenggara negara mesti didasarkan atas hukum yang berlaku, dalam arti apapun yang hendak dilakukan dalam konteks penyelenggaraan negara mesti didasarkan atas aturan main, rule of the game, yang ditentukan dan ditetapkan bersama. Istilah the rule of law dipelopori oleh Avi Dicey, seorang sarjana Inggris kenamaan. Istilah ini digunakan untuk menggambarkan bahwa hukumlah yang sesungguhnya memerintah atau memimpin dalam suatu negara, bukan manusia atau orang. Konsep ini tumbuh dan berkembang di negara-negara Anglo-Amerika. Rechtsstaat diperkenalkan oleh Friedrich Julius Stahel, seorang ahli hukum Eropa kontinental. Konsep Rechtsstaat lahir setelah tumbuhnya paham tentang negara yang berdaulat dan berkembangnya teori perjanjian mengenai terbentuknya negara yang dipelopori oleh J.J. Rousseau. Emerson Aji menilai antara Rechtsstaat dan rule of law memiliki basis yang sama, di mana konsep rule of law merupakan pengembangan dari konsep Rechtsstaat. Yang terakhir ada konsep negara hukum Pancasila yang lebih dipahami sebagai negara hukum yang mendasarkan cita-citanya pada apa yang didukung Pancasila. Dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 dikatakan bahwa Pancasila merupakan cita hukum atau res decet. Sebagai cita hukum, Pancasila berada pada posisi yang memayungi hukum dasar yang berlaku. Pancasila sebagai norma tertinggi yang menentukan dasar keabsahan atau legitimasi suatu norma hukum dalam sistem norma hukum Republik Indonesia. Lalu apa unsur-unsur negara hukum?
Ada beberapa pendapat para ahli, diantaranya seorang ahli hukum Anglo-Amerika, A.V. Dicey, memperkenalkan 3 ciri penting setiap negara hukum. Yang pertama, supremasi hukum atau supremacy of law, yang dalam artian tidak boleh ada kesewenang-wenangan, sehingga seseorang hanya boleh dihukum jika dia melanggar hukum. Yang kedua, persamaan kedudukan di hadapan hukum atau equality before the law, baik bagi rakyat biasa maupun bagi pejabat. Yang ketiga, terjaminnya hak asasi manusia oleh undang-undang dan keputusan-keputusan pengadilan. Agak berbeda dengan Dicey tadi, F. Julius Stahel menyatakan ada 4 elemen penting negara hukum, yaitu yang pertama, perlindungan hak asasi manusia, kedua, pembagian atau pemisahan kekuasaan untuk menjamin hak asasi manusia, ketiga, pemerintahan berdasarkan undang-undang, dan 4, peradilan tata usaha negara. Dalam perkembangannya, International Commission of Jurists dalam konferensinya di Bangkok pada tahun 1965 juga merumuskan ciri-ciri pemerintahan yang demokratis di bawah rule of law sebagai berikut. 1. Perlindungan konstitusional, yang artinya selain menjamin hak individu, konstitusi harus pula menentukan cara atau prosedural untuk memperoleh perlindungan atas hak yang dijamin. 2. Badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak. 3. Kebebasan menyatakan pendapat. 4. Kebebasan berserikat atau berorganisasi dan beroposisi. Dan yang terakhir atau kelima, pendidikan kewarganegaraan. Menurut Jim Lee Asidque, pada konsepnya, demokrasi di dalam terkandung prinsip kedaulatan rakyat atau demokratie, sedangkan di dalam konsepsi negara hukum terkandung prinsip-prinsip negara hukum atau nomokratie, yang masing-masing prinsip dari kedua konsepsi tersebut dijalankan secara beriringan sebagai dua sisi dari satu mata uang.